bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Museum Sono Budoyo didirikan pada tahun 1935 oleh Java Institute dan kini berlokasi di Yogyakarta, tepatnya di depan alun-alun utara. Sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya Indonesia, museum ini menjadi ruang publik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui pelayanan inklusif, fasilitas ramah disabilitas, dan keberagaman koleksi budaya dari seluruh Nusantara. Kan di sini pengunjungnya juga banyak ya Mas, dari berbagai kalangan, bahkan ada yang dari luar negeri juga ya tadi. Nah itu untuk fasilitas seperti tempat ibadah itu ada nggak Mas dari yang disediain di sini? Kalau untuk fasilitas ibadah sendiri kami ada musola. Kalau itu nanti di area sebelah sana, di sebelah barat itu nanti ada Untuk di hari-hari tertentu Mas, misalnya kayak kemarin itu baru Lebaran, hari Idul Adha itu, kalau dari Senam Budaya kayak ada yang ikut merayakan, nanti akan ada kayak seperti pernak-pernik atau hiasan yang mencirikan atau turut memeriahkan lah hari raya. Kalau itu kita tidak ada Kak, karena nanti jatuhnya kita nanti kayak ada agama tertentu, karena kan kita di sini juga tidak ada ya, kita fokusnya ke budaya ya untuk museumnya. Tapi kalau untuk merayakan kami pun mengucapkan juga, tapi di sosial media, tidak untuk menjadi pernak-pernik di sini. Nah tadi juga banyak sekali kebudayaan terkait dengan agama. Tadi kan juga ada wayang yang merepresentasikan dari agama, itu juga dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha pun juga ada. Nah dari kebudayaan tadi setelah kakak mengamati nih, apa sih pelajaran yang didapat gitu kak? Kalau untuk pelajaran ya, secara budaya kan memang Indonesia itu kan terbentuknya kan akulturasi tuh. Jadi bukan hanya yang budaya dari kejawen kok gitu ya, cuman kan memang ada akulturasi dari Arab, dari Cina, kemudian juga dari ketika zaman penjajahan Kristen Katolik seperti itu. Jadi menurutku untuk terkait kebudayaan dan hubungannya dengan keagamaan ya, itu emang nggak bisa dipisahkan gitu. Nah ini kalau untuk yang di situasi sosial saat ini itu memang bisa dikatakan keseharian kita dari sosial budaya dan segala macamnya itu terkait untuk ketuhanan memang karena kita berbeda-beda. Cuman kan pada dasarnya agama atau kepercayaan itu yang dari berbagai latar belakang tadi itu kan membentuk satu kebudayaan baru. Yang namanya kan budaya Indonesia ya, gitu. Yang udah terserap, udah terasosiasi dan membentuk menjadi ajaran baru lah gitu. Ajaran baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang secara kultural di Jawa, khususnya di Jogja. Apakah dari petugas itu sudah membantu memberikan arahan yang baik, memberikan sikap yang ramah atau bagaimana? Jadi ketika awal di setiap gedung nanti ditunjukkan tiketnya, kemudian sambil disampaikan peraturannya, misalkan nggak boleh makan, nggak boleh minum, boleh foto, kemudian tapi nggak boleh pakai flash ya. Saya kira petugasnya sudah jelas menyampaikan dan juga ramah menjelaskan peraturan di sini. Apakah di museum ini terdapat koleksi sejarah yang berasal dari luar suku Jawa, dan apakah koleksi tersebut aman, tidak ada sengketa? Kalau untuk koleksinya sendiri ada Kak. Jadi nanti untuk koleksinya sendiri tentang kebudayaan, contohnya nanti ada untuk koleksi topeng, nanti topengnya sendiri ada yang dari kayak gaya Madura, Bali, Lombok, seperti itu juga ada. Lalu nanti ada juga kayak wayangnya sendiri ada yang dari gaya Madura, Bali, Jawa juga ada seperti itu. Dan nanti kalau untuk sengketa tidak ada karena memang sudah menjadi barang koleksi dari museum, jadi aman.
kakak sebagai pembantu itu dari pihak museumnya itu disediain orang rutin nggak, kayak misalnya rapat bulanan atau evaluasi gitu buat masukan gitu. Kami ada rapat kemudian evaluasi jadi ada juga Jelaskan nanti untuk yang lainnya pada saat rapat eval itu kalau menurut kakak sendiri itu efektif nggak buat pembangunan dia pembangunan itu sendiri? efektif soalnya nanti kan kita juga belajar materi ya, kalau yang contohnya evalnya itu tentang materi nanti kita belajar materi dari kuratornya harus dari bagian koleksi bukunya itu jadi dan pertanyaan yang belum bisa kami jawab berikan dia sudah apa nanti Kalau buat pengunjung itu tuh ada warga buat melakukan kisaran ada saran ada harus juga dua sampai tidak ada jadi harus untuk karyawan di Surabaya seperti itu ada bisnis jalan tugas sama ya, kita ada briefing pagi, nanti briefingnya itu seputar apa saja yang akan ada event apa saja yang ada di hari ini, misalnya kayak ada rombongan atau ada tamu khusus seperti itu, dan nanti briefing sekitar petugas-petugas lainnya juga nanti gimana kondisinya, apakah sehat atau enggak gitu. Briefing pagi seperti biasa. disediakan forum rutin gitu seperti rapat bulanan atau evaluasi buat penyampaian masukan apa punya hal yang baru. Baik, ya, kita ada evaluasi, tentu rapat evaluasi. Kalau yang terdekat ini besok Senin, besok Minggu, sorry, itu kita tidak tentu evaluasi, rapat evaluasi itu tiap berapa bulan sekali, tapi kita juga ada yang namanya coaching. Coaching itu nanti setiap waktunya tidak ditentukan, nanti ada panggil satu-satu edukatornya untuk ya evaluasi, tapi satu-satu. Kita tahu tidak, karena ini baru satu kali dan belum dilakukan, mungkin belum bisa dilihat efeknya seperti apa. Tapi kalau dilihat selama 4 bulan ini baru satu kali, sepertinya bisa lebih sering lagi. Kalau tentang yang itu tadi, yang disabilitas itu tadi Kak, bagaimana dari pihak museumnya? Nanti kalau yang untuk disabilitas kan kami juga ada untuk beberapa fasilitasnya. Contoh kalau misalnya mohon maaf yang disabilitas ataupun lansia yang membutuhkan kursi roda, kami pun menyediakan Kak untuk kursi roda. Habis itu nanti ada juga untuk medical centernya, kita juga ada menyediakan kayak gitu. Dan nanti kalau mohon maaf yang keterbatasan untuk berbicara itu kami biasanya kalau untuk
mereka itu nanti kalau misalnya kami harus dipaksakan untuk memandu mereka itu biasanya mereka ada didampingi sama orang, jadi kita yang menjelaskan ke orang yaitu, dan nanti orangnya akan mentranslate dengan bahasa gerak tangan kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kami hanya untuk menyampaikan saja beberapa aturan yang harus dipatuhi di museum, itu biasanya kami menyampaikan sendiri. Jadi ada untuk pelatihannya tentang seperti itu dan cara penanganannya sih Kak. Tapi hanya untuk di basicnya. Tapi kalau untuk yang selebihnya itu yang lebih ekspor lagi kita belum ada sih. Ke yang yang menemani. Betul. Di kurang lebihnya dari staff sendiri itu siapannya cuma di basicnya aja ya Kak? Iya. Kalau buat yang menjurusnya lagi, buat menemani dari awal masuk sampai akhir itu belum ya Kak ya? Karena apa ya, kalau untuk bahasanya sendiri kan mereka tuh ada kayak gerak tangan seperti yang lainnya ya, itu kan beda-beda ya, kayak contohnya satu orang dengan orang lain menyebutkan seperti apa itu kan beda-beda ya, nanti ada kode mereka masing-masing. Nah itu kalau untuk itu kami belum untuk apa ya, belajar yang terlalu menjurus itu belum. Jadi kalau hanya untuk yang basic-basicnya saja sih. Sila pertama, toleransi umat beragama terlihat dari pengunjung yang mempelajari nilai-nilai agama melalui koleksi kebudayaan dari berbagai agama di Sono Budoyo. Fasilitas ibadah seperti musola, ucapan hari besar keagamaan. Sila kelima, terjadinya fasilitas bagi disabilitas dan lansia. Aktivitas di Museum Sono Budoyo ternyata menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yuk kita simak. Ketika menjelaskan koleksi yang bernuansa spiritual, pemandu menyampaikan dengan rasa menghargai. Hal ini mencerminkan toleransi terhadap semua agama dan keyakinan. Perlunya diadakan coaching untuk pemandu yang lebih tersusun, karena coaching yang dilaksanakan masih belum konsisten. Ini diadakan supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan informasi dapat tersampaikan lebih baik kepada pengunjung. Yesterday